Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah dalam kebenaran. Amin, insyaallah, insyaallah. Silakan Ustaz. Baik, sebentar. Ya. Alhamdulillah wa syukurillah salatan wa salaman daimaini ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwatul iman, para ibu bapak yang dirahmati Allah, bersyukur kita di pagi ini hari Selasa Allah berikan kepada kita umur, kesehatan, kesempatan untuk kita bisa ngaji, kita bisa sama-sama belajar mengkaji Al-Qur'anul Karim, dan tentunya bisa maksimal ibadah insyaallah. Dan khusus untuk Pak Mazwar, ya semoga suaranya kembali sudah terlihat mulai berubah lebih baik daripada rekaman yang semalam. Amin, amin. Mudah-mudahan semoga senantiasa diberikan kesehatan untuk kita semua juga ya. Tentunya mudah-mudahan bisa maksimal dengan sehat ini, maksimal ibadah, maksimal untuk kajian, maksimal untuk ngaji. Ya semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan tentunya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, hari ini saya mohon maaf sebelumnya menyampaikan saya mungkin baru bisa maksimal sampai jam 7:04 ya, karena memang harus ada hal yang diselesaikan di daerah Condet. Jadi nanti setelah ini mungkin saya ke Condet ada hal, jadi mohon maaf tidak bisa sampai jam 7:30 atau jam 8:45, mungkin sampai jam maksimal jam 7:45 untuk ngaji kita di kesempatan ini. Mohon maaf sebelumnya. Baik. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hari ini surah Ali Imran ayat ke-27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Baik, kita terjemahkan pertama fi'il ya, yang merupakan kalimat fi'il. Pertama tuliju. Ya, tuliju ini adalah fi'il mudhari sahihul akhir. Fi'il mudhari sahihul akhir. Karena memang di akhirnya huruf H ini bukan alif, waw atau ya. Arti tuliju artinya engkau memasukkan. Engkau ini yang dimaksud anta ini adalah Allah. Ya, engkau Allah memasukkan. Kemudian yang kedua masih tuliju, diulang lagi ya, sama fi'il mudhari sahihul akhir yang artinya engkau memasukkan. Kemudian berikutnya tukhriju, tukhriju juga sama fi'il mudhari sahihul akhir yang artinya tukhriju, engkau mengeluarkan. Tukhriju, engkau mengeluarkan. Kemudian diulang lagi kata tukhriju, ya tukhriju sama fi'il mudhari sahih akhir, engkau mengeluarkan. Kemudian tarzuqu, tarzuqu juga fi'il mudhari sahihul akhir, artinya engkau memberikan rezeki. Ya, engkau memberikan rezeki. Tarzuqu, engkau memberikan rezeki. Kemudian tasya'u juga sama fi'il mudhari sahihul akhir, tasya'u, engkau kehendaki. Tasya'u, engkau kehendaki. Di tuliju, engkau mengeluarkan. Kemudian tuliju, engkau memasukkan. Tukhriju, engkau mengeluarkan. Tarzuqu, engkau memberikan rezeki. Tasya'u, engkau kehendaki. Kita uraikan semuanya. Tuliju, engkau memasukkan al-laila, malam. Fin nahari, kepada siang. Fin nahari, pada siang. Wa, dan tuliju, engkau memasukkan an-naharo, siang, fil laili, pada malam. Wa, dan tukhriju, engkau mengeluarkan al-hayya, ya, al-hayya yang hidup, min, dari al-mayyiti, yang mati.
Wa dan tukhriju, engkau mengeluarkan al-mayyita yang mati, minal hayyi dari yang hidup. Wa dan tarzuku, engkau memberikan rezeki man siapa saja tasya'u engkau kehendaki, bi ghairi dengan tanpa hisabin hitungan. Hisabin hitungan. Diulang, tuliju engkau memasukkan al-laila malam fin nahari kepada siang, wa dan tuliju engkau memasukkan an-naharo siang fil laili pada malam, wa dan tukhriju engkau mengeluarkan al-hayya yang hidup minal mayyiti dari yang mati, wa dan tukhriju engkau mengeluarkan al-mayyita yang mati minal hayyi dari yang hidup, wa tarzuqu dan engkau memberikan rezeki man siapa saja tasya'u engkau kehendaki, bil ghairi dengan tanpa hisabin hitungan atau batasan. Baik, silakan dibaca bersama lafaz dan terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuliju kau masukkan al-laila malam memasukkan al-laili malam finahar pada siang, dan tuliju dan engkau memasukkan an-nahari siang fil laili pada malam, fatukhriju dan engkau mengeluarkan al-hayya yang hidup minal al-mayyiti dari yang mati, fatukhrijul mayyita dan engkau mengeluarkan yang mati minal-hayyi dari yang hidup, watarzuqu dan engkau memberikan rezeki mantasa siapa saja yang engkau kehendaki bighairi tanpa hisab perhitungan. Kehendaki bighairi dengan tidak hisab. Baik, ini satu ayat full, satu pembaca ya, untuk satu orang ya, pembaca menguraikan terjemahnya, diawali dengan Pak Majwa, silakan Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tulijul laila fin nahar, engkau masukkan malam ke dalam siang, wa tulijun nahara fil lail, dan engkau masukkan siang ke dalam malam, wa tukhrijul hayya dan engkau keluarkan engkau keluarkan yang hidup minal mayyiti dari yang mati, wa tukhrijul mayyita minal hayy dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, wa tarzuqu man tasya dan engkau beri rezeki bagi siapa yang engkau kehendaki bi ghairi hisab, tanpa perhitungan. Baik, alhamdulillah. Berikutnya silakan Pak Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuliju engkau memasukkan al-lail malam fi ke dalam anhar ke dalam siang, wa tuliju dan tuliju engkau memasukkan an-nahara siang fi ke dalam al-lail malam, wa dan turiju engkau mengeluarkan al-hayya yang hidup min dari al-mayyiti yang mati, wa dan tuhriju engkau mengeluarkan al-mayyita yang mati min dari al-hayyi yang hidup, wa dan tarzuku engkau memberi rezeki man siapa saja tasya yang kau kehendaki bi dengan ghairi tanpa hisab perhitungan. Alhamdulillah. Pak Fahir berikutnya silakan Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tulijul laila engkau memasukkan malam fin nahari kepada siang, wa tuliju dan engkau memasukkan an-naharo siang fil lail kepada malam, wa tukhriju dan engkau mengeluarkan al-hayya yang hidup minal mayyiti dari yang mati, wa tukhriju dan engkau mengeluarkan al-mayyita yang mati minal hayy dari yang hidup, wa tarzuqu dan engkau memberi rezeki man tasya'u siapa yang engkau kehendaki bi khairi hisab dengan tanpa perhitungan. Alhamdulillah. Berikutnya silakan Pak April.
Diaktifkan, suaranya belum aktif Pak Lihat. Ya, silakan kita aktif. Baik. Tulijul laila, engkau masukkan malam fin nahar ke dalam siang, wa tulijun nahar, dan engkau masukkan siang fil laili ke dalam malam, wa tukhrijul haya, engkau keluarkan yang hidup minal mayit ke dalam yang mati, wa tukhrijul mayit, dan engkau keluarkan yang mati minal hayy dari yang hidup, wa tarzuqu man tasha, engkau beri rezeki siapa yang engkau kehendaki, bighairi hisab, dengan tanpa perhitungan. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Budi, silakan. A'udzu billahi samil alim minas syaitonir rajim. Tulijul laila, engkau masukkan malam, inna hari ke dalam siang, wa tuliju, dan engkau masukkan an-nahara siang, lail ke dalam malam, wa tuhriju, dan engkau keluarkan al-hayya yang hidup minal mayyiti kepada yang mati, wa tuhriju, dan engkau keluarkan al-mayyita yang mati minal hayy kepada yang hidup, wa taryuku, dan engkau berikan rezeki man siapa tasya'u yang engkau kehendaki, bi ghairi, dengan tanpa hisabin perhitungan. Baik, alhamdulillah. Pak Tabrani sama Pak Awan nggak hadir ya hari ini. Baik, kita lanjut, silakan Bu Harti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tulijul laila, engkau memasukkan malam fi nahar pada siang, wa tulijun nahara, dan engkau memasukkan siang fil laili kepada malam, wa tukhrijul hayya, dan engkau mengeluarkan yang hidup minal mayyiti, dari yang mati, wa tukhrijul mayyita, dan engkau mengeluarkan yang mati minal hayy, dari yang hidup, wa tarzuqu, dan engkau beri rezeki mantasa pada siapa yang engkau kehendaki, bighairi, tanpa hisab perhitungan. Baik, alhamdulillah. Pak Awan baru bergabung, alhamdulillah Pak Awan. Hari ini ayat 27 Pak Awan, Ali Imran. Baik, berikutnya silakan Bu Ella. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tulijul laila, engkau masukkan al-laila malam, fin nahari ke dalam siang, tuliju, dan engkau masukkan an-nahar siang, fil laili ke dalam malam, wa tukhriju, dan engkau keluarkan al-hayya yang hidup minal mayyiti, dari yang mati, wa tukhrijul mayyita, dan engkau mengeluarkan al-mayyita yang mati minal hayy, dari yang hidup, wa tarzuqu, dan engkau memberi rezeki man siapa tasya'u yang engkau kehendaki, bi ghairi, dengan tanpa hisab, bi ghairi hisab, dengan tanpa perhitungan. Baik, alhamdulillah. Bu Ai, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tulijul laila, engkau masukkan malam, fin nahari pada siang, wa tulijun nahara, dan engkau masukkan siang fil laili kepada malam, wa tukhrijul hayya, dan engkau keluarkan yang hidup minal mayyiti, dari yang mati, wa tukhrijul mayyita, dan engkau keluarkan yang mati minal hayy, dari yang hidup, wa tarzuqu, dan engkau beri rezeki man tasya'u, bagi orang yang engkau kehendaki, bi ghairi hisab, dengan tidak ada perhitungan. Baik, alhamdulillah. Pak Awan, berikutnya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuliju, engkau memasukkan al-laila malam, fin nahari ke dalam siang, wa tuliju, dan engkau memasukkan an-nahara siang, fin laili ke dalam malam,
Wa tuhriju dan kau mengeluarkan al-hayya yang hidup minal mayiti dari yang mati. Wa tuhriju dan kau mengeluarkan al-mayyita dari yang mati minal hayyi dari yang hidup. Wa tarzuku dan kau memberi rezeki man tasya'u kepada siapa yang engkau kehendaki bigoiri dengan tanpa hisab perhitungan. Baik, alhamdulillah sudah diterjemahkan ya semuanya Bapak Ibu. Nah, hari ini kita masuk kaidah bahasa Arabnya. Pertama saya ingin mengingatkan tentang isim yang marfu setelah fi'il maklum, baik madhi maklum maupun mudhari maklum. Yaitu yang kita pelajari pertama ada fa'il, yang kedua naibul fa'il. Jadi saya akan review sedikit. Yang pertama bahwa fa'il ini dipastikan jika ada fi'il maklum, ya baik madhi maupun mudhari, setelahnya ada isim marfu, baik langsung isim marfunya baik langsung setelahnya atau dijeda beberapa kalimat, maka itu adalah fa'il. Atau kalau kita ingin mencari fa'il, maka pastikan dulu ada fi'il maklum, setelah itu cari dari setelah fi'il maklum itu adalah yang marfu'nya. Jika ada yang pertama kali kita lihat marfu, baik itu setelah urutannya atau terjeda kalimat lain, dipastikan itu fa'il atau subjek. Nah, kemudian yang kedua, naibul fa'il. Naibul fa'il ini syaratnya didahului fi'il majhul. Jadi kalau fa'il fi'il maklum, ya kata kerja aktif, gitu fi'il maklum kalau bahasa Indonesianya. Fi'il majhul adalah kata kerja pasif, diawali dengan di, awalan di. Misalnya. Kalau aktif itu memukul, kalau pasif majhul dipukul. Kalau maklum aktif menolong, kalau majhul pasif ditolong. Ya, itu perbedaannya. Nah, kalau ada fi'il majhul, baik madhi maupun mudhari, setelahnya ada isim yang marfu, pastikan itu adalah naibul fa'il. Naibul fa'il. Jadi bedanya fa'il didahului fi'il maklum, isim marfu didahului fi'il maklum. Jika naibul fa'il adalah isim marfu didahului fi'il majhul. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan ada satu tema yang sebetulnya masih agak jauh di depan, di halaman lebih dari 100. Ya, tapi saya akan sampaikan segera hari ini karena saya lihat ini contohnya pas sehingga memudahkan insya Allah Bapak Ibu untuk membandingkan ada isim marfu dan ada isim mansub. Isim marfu adalah isim yang dia ditandai dengan dhammah atau dhammah muqaddarah atau alif atau wawu. Nah, sekarang isim mansub yang paling gampang, isim mansub adalah isim yang ditandai dengan akhiran fathah atau fathah muqaddarah. Yang paling gampang itu dulu. Nah, isim mansub adalah isim yang dia berakhiran harokat fathah atau fathah muqaddarah. Nah, jika ada fi'il maklum, ya, jika ada fi'il maklum, baik madhi maupun mudhari, setelah fi'il maklum itu ada isim mansub, ada isim yang mansub, baik dengan ciri fathah atau fathah muqaddarah, pastikan itu adalah maf'ul bih. Pastikan itu adalah maf'ul bih atau objek. Jadi kita sudah masuk ke wilayah objek. Jadi sudah ada subjek, fa'il, kemudian predikat itu fi'il, objek, maf'ulun bih. Nah, kita langsung contohnya real ini di ayat 27. Tuliju, ya, tuliju ini fi'il mudhari maklum. Ya, fi'il mudhari maklum. Kata kerja kata kerja aktif untuk saat sekarang dan sampai nanti. Nah, karena tuliju ini fi'il mudhari maklum, maka al-laila adalah isim mansub. Kenapa? Karena cirinya fathah di akhir. Mansub itu cirinya salah satunya fathah. Yang paling mudah adalah fathah. Nah, maka karena al-laila ini isim mansub setelah fi'il maklum, maka dipastikan al-laila adalah maf'ulun bih. Nah, al-laila itu adalah maf'ul bih atau objek. Itu yang pertama. Yang kedua, tukhriju. Ya. Tukhriju itu juga fi'il mudhari maklum. Kemudian ada al-hayya. Al-hayya adalah isim mansub. Karena dia didahului fi'il maklum, maka isim mansub ini disebut maf'ul bih atau objek. Nah, kemudian
Sama juga tukhrijul mayyita. Tukhriju juga fi'il mudhari ma'lum, al-mayyita isim mansub, maka al-mayyita adalah maf'ulun bih. Pertanyaannya lalu fa'ilnya kemana? Kok tiba-tiba ada fi'il sama maf'ul bih, kan fa'ilnya harus ada. Nah, ini yang saya sampaikan. Ya, ini yang saya sampaikan bahwa jika ada fi'il maklum, kemudian kita lihat tidak ada fa'il secara zahir, maka pastikan fa'ilnya adalah otomatis ada di dalam fi'il tersebut, disebut dhamir mustatir. Nah, jadi tuliju itu sudah fi'il fa'il. Tuliju fi'il mudhari. Fa'ilnya mana? Dhamir anta. Jadi kalau misalkan diungkapkan itu anta tulijul laila, begitu. Kalau diungkapkan anta tukhrijul mayyit. Jadi otomatis. Jadi jika tidak ada fa'il dalam bentuk zahir, pastikan fa'il itu sudah include, ada otomatis di dalam fi'il tersebut. Sehingga kita tidak usah bingung al-laila itu fa'il, tidak, karena al-laila itu dia mansub, tidak ada. Ya, dalam kaidah bahasa Arab fa'il yang mansub gak ada. Yang mansub adalah maf'ulun bih, dan juga isim-isim yang mansub lainnya yang belum kita bahas. Sampai di sini Bapak Ibu, ada hal yang ditanyakan atau sudah clear, jelas? Jelas, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Nah, demikian kita akan langsung praktek. Kalau yang finnahari itu termasuk apa, Ustaz? Nah, kalau finnahari, ya finnahari ini kalau kita nanti masuk itu adalah maf'ul bih kedua, tapi fi mahalli. Jadi kalau saya boleh irobkan, contohkan misalkan ya, tuliju itu fi'il mudhari, ya kan? Ya, kemudian wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawajan takdiruhu wujuban, karena anta itu wujuban, takdiruhu anta. Al-laila ya isim ma'rifat mansub, ya isim ma'rifat mansub wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih wa huwa maf'ulun bih. Fi harfi jarrin mabniun ala sukun. An-nahari isim ma'rifat majrur, cirinya kasroh. Jumlah jar majrur fin nahari fi mahalli nasbin maf'ul bih tsani. Jadi maf'ul bih yang kedua. Ya, jadi maf'ul bih yang kedua. Jadi kita bisa nanti maf'ul bih yang kedua itu bisa dibentuk dari jar majrur. Tapi hari ini yang paling gampang kita lihat maf'ul bih yang langsung terlebih dahulu, al-laila, itu yang paling nampak jelas bisa kita lihat dengan harokat fathah. Yang fathah ini mutlak adalah salah satu bentuk daripada isim yang mansub. Demikian. Baik, kita bagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini alhamdulillah 9 yang hadir. Pak Tabrani, apakah ada kabar dari Pak Tabrani? Kayaknya beliau ada undangan di rumah, jadi mungkin sibuk barangkali, Ustaz. Baik. Oke. Yang pertama adalah tulijul laila fin nahari. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, wa tulijun naharo fil lail. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa tukhrijul hayya minal mayyiti. Yang keempat, wa tukhrijul mayyita minal hayyi. Yang kelima, wa tarzuqu man tasya'u. Yang kelima, wa tarzuqu man tasya'u. Yang keenam, bi ghairi hisabin la yattakhidhi. Bi ghairi hisabin la yattakhidhi. Yang keenam. Yang ketujuh, al-mu'minuna al-kafirina awliya'a. Al-mu'minuna al-kafirina awliya'a. Yang ketujuh. Yang kedelapan, min dunil mu'minina waman. Yang kesembilan, yaf'alu dzalika falaisa. Yang kesembilan, yaf'alu dzalika falaisa. Kita bagi 9 dan semuanya tidak ada recycle, ulangan, sehingga kita punya tantangan tersendiri di setiap pembahasan potongan daripada kalimat ayat-ayat tersebut. Baik, silakan diawali Pak Mazwar, tulijul laila fin nahari. Baik, tulijul laila fin nahari. Tuliju fi'il mudhari sahihun akhir. Kalau mau dilengkapi fi'il mudhari maklum sahihul akhir. Fi'il mudhari sahihun akhir. Fi'il mudhari maklum sahihul akhir.
tuliju fi'il mudhari ma'lum sahihun akhir marfu' ditandai dengan dhammah. Gitu ya Ustaz? Ya, betul. Kemudian Al-laila adalah Al-laila adalah isim boleh kalau misalkan ma'rifat, langsung wafa'iluhu. Al-laila isim ma'rifat kan Ustaz? Enggak, kalau maksud saya mau ditambahkan supaya kita jelas ada fi'il, ada fa'ilnya. Wafa'iluhu dhamirun mustatirun anta gitu aja. Wafa'iluhu dhamirun mustatirun anta. Anta. Oke, baik. Al-laila isim ma'rifat mansubun sebagai wahwa maf'ul bih. Fi huruf jar mabniun ala sukuni an-nahari fi'il isim ma'rifat majrurun sebagai maf'ulun bih yang kedua. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Imran, silakan. Wa turijun naharo fil laili. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huruf ataf mabni ala fatih tuliju fi'il mudhari' maklum sahih akhir marfu ciri dhamma dhamir anta gitu ya. Wa fa'iluhu dhamir mustatir anta. Dhamir anta. Ya. An-nahara isim ma'rifat mansub ciri fatah wahwa maf'ulun bih ya. Ya, wahwa maf'ulun bih atau objek. Ya. Kemudian fil laili fi huruf jar mabni ala sukun al-laili isim ma'rifat majrur ya ciri kasroh terus sebagai maf'ul bih kedua. Sebagai maf'ul bih kedua gitu ya. Baik, ya. Alhamdulillah. Pak Tahir, berikutnya wa tukhrijul hayya minal mayyiti. Silakan, Pak. Diaktifkan suaranya, Pak Tahir. Wa huruf ataf mabni ala fathi tukhriju fi'il mudhari maklum sahih akhir marfu ditandai dengan dhamma fa'il dhamir anta. Ya. Al hayya isim ma'rifat mansubun ditandai dengan fathah maf'ul bih. Ya, maf'ul bih. Min huruf jar mabni ala sukun al mayyiti isim ma'rifat majrur ditandai kasroh maf'ul bih kedua. Maf'ul bih kedua, ya. Baik, alhamdulillah. Berikutnya silakan Pak Afrial. Wa tukhrijul mayyita minal hayyi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huruf ataf mabni ala fathah tukhrijul fi'il mudhari maklum sahih akhir marfu al-mayyitah cirinya domah. Baik. Al-mayyitah wafa'iluhu domir fa'il domir anta ya. Ya. Al-mayyitah isim ma'rifat mansub cirinya apa? Wahwa
maf'ul bih. Maf'ul bih. Oke. Min huruf jar Mabni ditandai atas mabni atas sukun sukun. al-hayya. Al-hayyi. Al-hayyi isim ma'rifat Majrur. majrur di Cirinya. cirinya Kasrah. ciri kasrah Sebagai maf'ul bih kedua. sebagai maf'ul bih kedua. Baik, alhamdulillah. Berikutnya silakan Pak Budi. Wa tarzuqu man tasya'u. Wa tarjuku wa huruf atau mabni ala fathi. Tarjuku fi'il mudhari sahih akhir mansub cirinya Marfu. Fi'il mudhari sahih akhir marfu. cirinya domah. Domah. Wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu Domir anta. domir anta. Oke. Man Nggak pakai isim musatir gitu ya. man isim apa Isim itu syarat katakan Man itu isim syarat. isim Syarat. isyarat Isim syarat. Syarat. isim syarat Mabni atas. mabni atas sukun. Wa huwa Tasa'u fi'il Wa huwa mudhari maf'ulun. Saya. Wa huwa maf'ulun bih. Jadi ini contoh maf'ul bihnya yang bukan nasab, bukan fathah. Jadi man isim syarat mabni atas sukun wa huwa maf'ul bih kita aja karena ada sukun man ya maf'ul bih. tasa'u fi'il mudhari sahih akhir mansub marfu marfu cirinya doma. Baik, oke. Alhamdulillah. Berikutnya Pak Awan, bi ghairi hisabin la yattakhidhi. Bi ghairi ba marfu cirinya doma. Bi huruf jar mabniun ala kasroh. Ya, ghairi ini huruf istisna atau huruf dor Pak Ustaz? Nah, ghairi ini dia sebetulnya istisna tapi kita bahasakan ghairi isim nakirah majrur saja. Oh. Ghairi isim isim nakirah majrur cirinya kasroh. Oke, hisabin isim nakirah majrur cirinya kasroh. Maf'ul bih kedua ini kan? Ya ini kalau misalkan bi ghairi hisab ini sudah dia maf'ul bih yang pertama karena kan belum ada maf'ul bih sebelumnya dari Tasya. Nah, jadi bi ghairi hisab jumlah idhofah sebagai maf'ul bih begitu. Oh gitu ya. Jadi bi ghairi hisab jumlah idhofah sebagai maf'ul bih. Oke. Jadi maf'ul bih bisa juga kasroh ya. Ya, karena dia maf'ul bih itu ada yang asli gampang dilihat dengan fathah, ada juga dengan nanti ada fi mahali. Jadi fi mahali itu dia maf'ul bih tapi bukan dengan fathah, tapi dengan gabungan yang lain. Ya, jadi ghairi hisabin itu jumlah idhofah sebagai mahal maf'ul bih begitu. La yattakhidhi. Huruf nahi Pak Ustaz. Ya. Huruf nahi kan? La huruf nafi. La huruf nafi. Ya, mabniun ala sukun. Ya, yatahidhi isim mudhari sahih akhir. Fi'il. Iya, fi'il mudhari sahih akhir. Ya. Majrur. Bukan majzum, Ustaz. Ini bawahnya bukan. La yattakhidhi itu asalnya la yattakhidhu. La yattakhidhu. Jadi pada marfu. Jadi ini dia asalnya sukun la yattakhid. Nah, itu adalah isim fi'il mudhari sahihul akhir majzum cirinya sukun karena dia diwasol maka sukunnya berubah jadi kasroh. Karena ada jangan itu ada nahi itu. Jadi jadi majzum ya Ustaz. Ya, jadi
La tadi Pak Awan sudah menyampaikan di yang pertama itu yang betul-betul la itu huruf nahi. Huruf nahi ya. Berarti yang ya Nahi bukan nahi takhidnya ya. Ya takhidnya adalah mudhari sahih akhir akhir majzum Berarti cirinya itu sukun. sukun. Ya. Karena kalau di wasol sukun berubah jadi kasroh secara otomatis. Baik, alhamdulillah. Terus pakai ini ketentunya wahwa ini kalau ini wahwanya fiilnya huwa berarti ini bukan anta kan? Enggak, kan filenya ada di depan al-mu'minun. Oh, dari situ. Ya. Oh ya. Ada Ya, filenya. baik, sama-sama. Berikutnya Bu Harti silakan al-mu'minun al-kafirina auliya. Al-mu'minun isim ma'rifat jamak mudzakkar salim marfu cirinya domah. Bukan. Kalau mudzakkar salim ciri marfunya huruf kedua sebelum akhir. Iya. Huruf kedua sebelum akhir al-mu'minuna. Wawu ya. Wow. Ya. Wa alamat rafihi al-wawu. Ya, wahwa apa Bu? Tadi ada fiil butuh apa? Wahwa apa itu subjek itu apa tadi? Fa'il. Fa'il. Ya, wahwa fa'il. Okay. Al-kafirina. Nah, kalau sudah ada fiil fa'il maka otomatis ada objek al-kafirina. Al-kafirina isim ma'rifat jamak mudzakkar salim mansub cirinya hirina al-kaf. Jamak mudzakkar salim selalu konsisten huruf kedua sebelum akhir. Ya. Jadi ini yang ya, cirinya ya. Ya. Jadi al-kafirina isim ma'rifat jamak mudzakkar salim mansub cirinya ya. Wahwa maf'ul bih. Ya, maf'ul bih. Auliya'a isim apa nih? Isim nakiroh mansub. Nakiroh isim nakiroh jamak taksir mansub. Isim nakiroh jamak taksir mansub cirinya fathah. Cirinya fathah wahwa apa Bu? Kalau mansub tadi sudah ada maf'ul bih, kemudian ini mansub lagi berarti otomatis maf'ul bih yang kedua. Nah, maf'ul bih yang kedua. Baik, alhamdulillah. Berikutnya silakan Bu Ella, min dunil mu'minina wa man. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Min harfu jar mabniun al sukun, duni isim nakirah majrur tandanya kasrah, al mu'minina isim ma'rifah jamak taksir jamak mudzakkar al mu'minina isim ma'rifah jamak mudzakkar salim cirinya majrurun cirinya ya Ustaz. Ya, oke. Dunil mu'minin jumlah idhofah. Min dunil mu'minin jumlah idhofah. Wa harfu atof mabniun ala fathah. Betul. Wakofnya wakof mutlak maka ibtida. Wa huruf ibtida. Wa huruf ibtida mabniun ala fathah. Man isim syarat. Isim isyarat. Isim syarat. Beda isyarah dengan syarat beda. Isim syarat. Mabni atas sukun. Baik, alhamdulillah. Bu Ai berikutnya. Cukup. Yaf'al enggak Ustaz? Bu Ai berikutnya Bu Ai. Baik, alhamdulillah. Yaf'al dzalika falaisa. Silakan Bu Ai. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Yaf'al fi'il mudhari sahih akhir. Majzum ya Ustaz? Ya, betul. Majzum cirinya sukun. Oke. Kemudian wa fa'iluhu dhamir mustatir huwa. Ya, oke. Dhamir mustatir huwa. Oke. Dzalika isim isyarah mabniun ala fathi wa huwa fa'il ya? Bukan. Fa'il sudah. Tinggal apa? Tinggal objek. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Oke. Fa harfu ataf
mabniun ala fathi. Laisa itu Fi'il madhi. fi'il madhi adalah laisa Fi'il ya. madhi Fi'il madhi mabniun ala Mabni. fathi. ala fathi. Baik. Alhamdulillah kita sudah uraikan Bapak Ibu sekalian ya, dan hari ini ada tema baru tentang maf'ul bih. Insya Allah kita akan mudah mengenalinya. Yang paling gampang adalah yang kaidah yang pertama, jika ada isim mansub setelah fi'il maklum, maka dipastikan isim mansub itu adalah maf'ul bih. Baik langsung urutannya atau jeda dulu oleh kalimat lain, tapi kalau ada yang mansub pertama, maka dipastikan itu maf'ul bih. Kalau ada lagi mansub berikutnya, tapi dengan syarat tidak begitu dijeda, maka mansub itu dipastikan maf'ul bih yang kedua. Ya, jadi itu adalah kaidah terkait dengan pembahasan hari ini. Nah, sekarang kita akan langsung ke PR supaya nyambung kaidahnya. Ya, PR surah Al-Adiyat ayat 5 sampai dengan 8. Ya, kita supaya nyambung. Yang pertama, Ustadz boleh nanya dulu, Ustadz. boleh silakan Pak Mazhar. Itu yang yaf'al itu kenapa sukun, Ustadz? Ada man. Man itu huruf syarat. Oh, man itu huruf mensukunkan fi'il. Iya. Jadi man ini termasuk dia huruf syarat sekaligus huruf jazm. Jazm. Jadi sekaligus huruf jazm. Nah, nanti kalau ada kaidah itu kan ada huruf syarat, kemudian maka dia senantiasa man ini mensukunkan. Ya. Senantiasa mensukunkan. Jadi termasuk dari yang huruf jazm gitu. Jadi huruf jazm. Ya. Baik. Hari ini kita lanjut PR-nya ayat 5 sampai dengan 8. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian fawasat nabihi jam'a. Ya, fawasat nabihi jam'a. Nah, fa huruf ataf mabni atas fathah. Kemudian wasatna, jadi wa-nya itu nyambung ya, wasatna adalah fi'il madhi maklum mabni atas sukun karena huruf ketiga ta-nya sukun. Kemudian bi harfu jar mabni atas kasrah. Kemudian hi isim dhamir muttasil majrur tandanya kasrah atau mabni atas kasrah. Jam'an isim nakirah mansub cirinya fathah. Kemudian inna huruf taukid mabni atas fathah. Al insana isim ma'rifat mansub cirinya fathah. Li harfu jar mabni atas kasrah. Robbi isim nakirah majrur tandanya kasrah. I isim dhamir muttasil majrur tandanya kasrah. Robbihi jumlah idhofah. La, nah, la ini huruf taukid. Jadi bedanya huruf jar dengan taukid. Kalau huruf jar itu merubah harokat akhir menjadi kasroh, majrur. Kalau huruf taukid tidak merubah harokat akhir. La harfu taukid mabni atas fathah. Kanudun, ya kanudun isim nakiroh marfu cirinya adalah dhamma. Wa huruf atof mabni atas fathah. Inna huruf taukid mabni atas fathah. Hu isim dhamir muttasil mabni atas dhammah. Ala muttasil. Ala harfu jar mabni. Terjemahannya ya. Kenapa, Bu? Bukan terjemahannya kan bukannya ini tapi dia. Ya, itu kan terjemah bahasa Indonesia, tapi kalau dalam bahasa Arab kaidahnya bedanya muttasil dengan munfasil itu posisi. Muttasil di belakang, munfasil di depan. Itu posisi. Ustadz nanya, Ustadz, kalau mutasil itu kan mabni, tapi di sini kan bisa hu, bisa hi, kan dia bukan mabni, Ustadz, bisa berubah harakatnya. Ya, sebetulnya kalau ini belum saya sampaikan, makanya saya sampaikan bertahap. Kalau saya bongkar begini Pak Mazhar. Jadi dalam domir hu, ya dalam domir hu itu mabni aslinya adalah dhammah hu. Kalau dia sudah hi, sebetulnya dia jadi jadi isim majrur. Isim majrur karena ada huruf jar. Ya, tapi saya membahasakan bertahapnya. Kenapa? Karena nanti ada konsekuensinya pembahasan kalau sudah ditetapkan isim majrur, nanti ada
ada pembahasan lain yang belum saya sampaikan sehingga menggantung. Jadi sehingga saya bahasakan untuk mempermudah. Jadi mabni atas kasroh dulu supaya apa? Supaya karena memudahkan. Nah, kalau misalkan kita mau buka sekarang, jadi semua domir hi ya, yang hak kasroh itu dia dipastikan isim majrur. Ya, jadi contoh misalkan tadi ada bihi, ya ada bihi di ayat yang kelima, bihi bi harfijar harfujar mabni atas kasroh, hi isim domir majrur ya ditandai dengan kasroh. Jadi mungkin bahasanya seperti itu. Tapi nanti ada kaitan bahasan kalau sudah membahas tentang isim majrur ditandai dengan kasroh, maka nanti ada kaitan dengan pembahasan kelengkapannya daripada idhofah atau jar majrur yang nanti efeknya bisa jadi jar majrur itu sebagai fa'il fi mahali fa'il, ada jar majrur fi mahali maf'ulun bih, dan juga ada jar majrur dengan mahal-mahal yang lainnya seperti khobar. Nah, jadi nanti ada konsekuensinya ke situ. Makanya kalau sudah sampai minimal marfu'atul asma yang 7 saya sampaikan, maka nanti cara uraiannya saya akan ubah sedikit demi sedikit. Jadi tujuan untuk memudahkan saja. Baik, baik. Baik, berikutnya Bapak Ibu sekalian kita akan lanjutkan. Ya, kemudian hu isim dhamir muttasil mabni atas dhamma ala harfu jar mabni atas sukun, dzalika isim isyarah mabni atas fathah, la harfu taukid mabni atas fathah, syahidun isim nakirah marfu cirinya dhamma, wa huruf atop mabni atas fathah, inna huruf taukid mabni atas fathah, hu isim dhamir muttasil mabni atas dhamma, li harfu jar mabni atas kasroh, hubbi isim nakirah majrur cirinya kasroh, al khairi isim ma'rifat majrur cirinya kasroh. Kalau mau dilengkapi hubbil khairi jumlah idhofah. La harfu taukid mabni atas fathah, syadidun isim nakirah marfu cirinya dhammah. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian, ya tinggal satu tahap terakhir ayat 9 sampai ayat 11 ya, karena memang lumayan agak panjang maka sisa 3 ayat terakhir untuk pekan berikutnya. Baik, kita kembali ke ayat 27 yang kita bahas tadi, surah Ali Imran ayat 27. Ya, setelah kita uraikan kaidah bahasa Arabnya, maka kita akan uraikan maknanya, tafsirnya apa maksudnya. Nah, ini ada hal menarik bahwa Quran ini adalah firman Allah yang memang bahasanya pilihan. Nah, pemilihan bahasa itu bukan tanpa makna, bukan tanpa maksud, bukan tanpa tujuan, bukan tanpa fakta. Jadi ada makna, maksud, tujuan, dan fakta. Jadi semua kalimah bahkan huruf dalam Quran itu mengandung mukjizat. Semua huruf, kalimah, ayat dalam Quran mengandung mukjizat. Sehingga pemilihan kata itu sangat menentukan tentang bobot daripada kemukjizatan dan kesakralan ayat-ayat Quran. Itu fakta. Nah, saya akan bandingkan untuk kata memasukkan itu untuk bahasanya ada walaja, fi'il madhinya ada walaja, ada dakhala. Walaja itu masuk, dakhala juga masuk. Jadi kenapa Allah tidak menggunakan kata ya yudkhilul laila atau tudkhilul laila? Engkau memasukkan malam fin nahar pada siang. Kenapa tidak menggunakan tudkhilul laila fin nahar wa tudkhilul laila fin nahar wa tudkhilun nahara fil lail? Kenapa tidak menggunakan kata tudkhilu? Kenapa Allah menggunakan kata turiju? Nah, ini adalah awal dari kenapa ada ilmu tafsir. Karena memang Allah menggunakan pilihan kata. Yang pertama, tuliju, memasukkan. Memasukkan ini adalah masuknya tanpa orang bisa secara detail mengkajinya atau bahasanya unphysically secara 100%. Sementara masuknya dengan kata yudkhilu itu, misalkan, saya masuk rumah, kelihatan tuh masuknya. Saya masuk rumah. Saya masuk masjid, kemudian saya masuk misalkan mobil, itu kelihatan, itu namanya dakhala atau yudkhilu atau tudkhilu, kelihatan fisiklinya jelas. Ya, makanya kenapa Allah untuk menggunakan masuknya ke dalam surga
dan masuknya ke dalam neraka menggunakan kata yadkhulu. Yadkhulul jannah, yadkhulun nar, ya kan di Quran. Kenapa? Karena masuknya orang ke neraka, ke surga itu physically bisa disaksikan oleh makhluk yang ada saat itu. Tapi menggunakan kata tuliju itu orang tidak bisa dengan detail. Contoh misalkan, makanya tulijul laila finahar. Engkau memasukkan malam pada siang. Kita bisa tahu nggak persisnya? Ya, masuknya itu seperti apa? Tiba-tiba, kok udah gelap aja. Kadang-kadang per detik, bahkan per sekian detik itu perubahannya. Tapi sampai hari ini saya belum temukan, atau mungkin saya juga belum baca atau belum updating terbaru. Ada tidak alat ukur yang secara rinci mengukur dari siang ke malam itu perubahan inci demi incinya? Kalau alat ukur suhu panas ada kan? Ada Bapak Ibu? Alat ukur suhu panas ada kan? Sekian derajat itu kelihatan. Kalau naiknya itu kelihatan. Jadi kalau misalkan kita masak air, kemudian taruh alat ukur panas, dari mulai dinyalakan kompor sampai air mendidih itu kan perubahan naik kan? Naik, nah itu perubahannya kelihatan physically. Nah, tapi kalau malam itu sampai sekarang bagaimana mendeteksi perubahan dari siang ke malam, itu alat ukurnya apa? Atau kebalikannya dari malam ke siang, alat ukurnya apa? Saya kira belum ada yang mendeteksi secara detail alat ukurnya. Kalaupun ada, ya alhamdulillah berarti ditemukan teknologi yang terbaru. Nah, tapi maksudnya Allah menggunakan kata tulijul laila ini, ada di situ rahasia yang tidak manusia bisa kuasai. Jadi kalau Allah menggunakan kata tudkhilu, artinya ada ilmu Allah yang bisa dilihat oleh manusia secara physically. Tapi kalau tuliju, itu ada rahasia yang manusia tidak bisa ketahui. Contoh misalkan, di tafsirnya, tulijul laila fin nahar, Allah memasukkan malam ke dalam siang, wa tulijun nahara fil lail, dan memasukkan siang ke dalam malam. Nah, jadi seperti apa maksudnya? Di kesempatan yang lain bahwa ketika Allah menjadikan bahasa tulijul laila fin nahar, maka memasukkan malam ke dalam siang, maka malam itu menjadi lebih panjang daripada siang. Atau kebalikannya, wa tulijun nahara fil lail, Allah memasukkan siang kepada malam, menjadikan siang lebih panjang daripada malam hari. Nah, ini berlaku di negara-negara tertentu, terutama yang dia mempunyai 4 musim. Kalau musim panas, siangnya jauh lebih lama. Berarti kalau siangnya lebih lama, maka berlaku tulijun nahara fil lail. Allah memasukkan siang ke dalam malam, sehingga porsinya malam itu ditutup dengan porsinya siang. Atau kebalikannya di musim dingin. Kalau di musim dingin itu tentu malam lebih lama, maka porsinya adalah tulijul laila fin nahar. Porsi malam jauh melebihi porsi siang. Dan itu adalah fakta yang memang tidak bisa dibantah dalam fakta hari ini di beberapa negara yang memiliki 4 musim. Ya, bahkan di negara tertentu di Eropa Utara itu ada yang kalau puasa itu puasanya sampai berapa ya? Sampai hampir 20 jam. Jadi malamnya hanya 4 jam saja. Itu ada beberapa negara Eropa kan. Terutama di utara tuh. Di utara yang masuk ke Antartika, ya ke dekat Antartika itu kadang ada, saya mengikuti liputan kalau Ramadan itu ada di TV itu liputan bahwa bagaimana perjuangan mahasiswa Indonesia yang studi di Eropa Utara dekat negara dekat benua Antartika itu siangnya itu sampai 20 jam. Jadi malamnya hanya sekitar 4 jam saja. Maka dalam kondisi tertentu malamnya hanya cukup 3 jam saja. Jadi habis tarawih, jarak habis buka, kemudian tarawih, habis tarawih langsung sahur lagi. Itu ada kondisi seperti itu di negara-negara Eropa. Nah, ini adalah bukti bahwa memang ayat ini sangat saintifik dan fakta berdasarkan ilmiah dan kejadian yang nyata. Ketika Allah membahasakan tulijul laila, artinya tulijul laila fin nahar, artinya porsi malam bisa jadi lebih lama daripada siang dalam kondisi tertentu. Wa tulijun nahara fil lail, dan Allah memasukkan siang ke malam sehingga porsi siang jauh lebih posisi siang jauh lebih lama daripada malam dalam kondisi tertentu juga. Nah, kemudian yang kedua, wa tukhrijul hayya minal mayyiti. Ini ada 2 makna, makna hakiki dan makna majazi. Makna hakikinya adalah tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Jadi tafsirnya makna hakikinya Allah mengeluarkan ya yang hidup dari yang mati. Apa maksudnya mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Contoh, ya.
Allah mengeluarkan ya ayam dari telur. Ya, telur berproses kemudian menjadi kehidupan. Allah mengeluarkan dari biji, dari yang tadinya kering, ya biji-bijian kemudian ditumbuhkan dan dia tumbuh menjadi makhluk hidup. Ya. Nah itu salah satu contohnya. Atau kebalikannya, waktu khurujul mayit dan Allah mengeluarkan dari yang mati kehidupan. Allah mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ya. Apa yang mati dari yang hidup? Contoh misalkan, ya ada ayam, kemudian dia bertelur. Ya, awalnya benda mati, walaupun kemudian prosesnya siklusnya hidup lagi. Atau dari padi yang hidup, kemudian Allah keluarkan gabah. Gabah itu disimpan, ya dia seperti benda mati, walaupun tidak 100% benda mati. Karena nanti ketika disebar lagi, ditebar lagi di tanah, di sawah, dia akan jadi hidup lagi. Nah, itu makna hakiki. Tapi makna majazinya di tafsir lain disebutkan bahwa ini artinya tukhrijul hayya, Allah mengeluarkan al-hayya. Al-hayya ini adalah majazi daripada iman. Allah mengeluarkan iman ya minal mayyiti. Allah mengeluarkan iman dari kafir. Ya, Allah jadi artinya tadinya kafir kemudian bisa Allah keluarkan, bisa Allah sadarkan hidayah dan iman. Atau kebalikannya, waktu khurujul mayyita minal hayat. Allah keluarkan kematian dari iman. Ada orang murtad. Tadinya dia hidup, ya kadang orang beriman itu hidup, kemudian begitu murtad dia dianggap mati. Dianggap mati. Jadi itu makna majazinya. Nah, kemudian wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab, dan dia Allah memberikan rezeki siapa saja yang dikehendaki tanpa ada batasan. Ya, tanpa adanya batasan dari apa yang Allah kehendaki. Bi ghairi hisab, tanpa adanya batasan sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu penjelasannya. Jika ada tambahan, sharing atau pertanyaan, diskusi, silakan. Ya. Baik, jika tidak ada, mungkin dirasa cukup. Kita lanjut insya Allah di hari Selasa yang akan datang. Ya mohon maaf Bapak Ibu sekalian atas keterbatasan waktu. Ya tadi saya sampaikan memang ada hal yang memang saya harus ada urusan ke Sodet, jadi mohon dimudahkan semuanya. Jadi insya Allah kita lanjut di hari Selasa yang akan datang. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir untuk sama-sama kita belajar, sama-sama kita mengkaji Al-Qur'anul Karim, ya, menambah ilmu pengetahuan dan juga meningkatkan kualitas pemahaman kita terkait Al-Qur'anul Karim, dan tentunya pengamalan kita terhadap Al-Qur'an sebagai kitabullah yang memang sudah menjadi kewajiban kita seorang muslim mengimani, mengamalkannya, dan semoga menjadi wasilah kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.